Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan guru dan siswa-siswi kelas 8 SMP untuk mempelajari tentang soal dan pembahasan AKM 2021, khususnya tentang literasi matematika atau numerasi. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik siswa kelas 8 SMP sekalian, kita langsung saja bahas tentang soal literasi numerasi, yaitu literasi matematika untuk persiapan tes AKM tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, nanti adik-adik akan diuji dengan dua macam kompetensi, yaitu yang pertama literasi membaca dan yang kedua literasi numerasi atau literasi matematika. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang kedua. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang belum tahu apa itu AKM, apa tujuannya dan bagaimana pelaksanaannya, adik-adik bisa lihat video kami yang terdahulu di pojok kanan atas, yaitu tentang AKM 2021. Kemudian bagi rekan-rekan guru dan adik-adik yang SD, bagi yang ingin mengetahui soal dan pembahasan soal AKM SD, pernah kami bahas pada video yang terdahulu, yaitu tentang soal dan pembahasan AKM literasi numerasi khusus untuk yang SD. Adik-adik bisa lihat di pojok kanan atas dengan cara mengkliknya untuk mendapatkan videonya. Oke adik-adik kelas 8 sekalian, ini adalah salah satu contoh soal literasi numerasi. Literasi numerasi yaitu adik-adik akan diberikan bacaan soal ya yang berisi tentang materi matematika di dalamnya. Jadi adik-adik bisa menerapkan ilmu matematikanya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini khusus materinya yaitu aritmatika sosial, yaitu tentang diskon ya. Oke adik-adik sekalian, adik-adik bisa lihat ini ada bacaan. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan toko A, B, C, D, E, dan F adalah sebagai berikut ya. Kita diberikan gambar. Untuk toko A itu memberikan diskon 50%, terus atasnya ada plus 20%. Untuk toko B 30%, 20%. Untuk toko C 40% plus 10%. Untuk toko D tidak memberikan dalam bentuk persen, tapi dia memberikan beli 2 gratis 1. Untuk toko E semua bayar setengah harga. Untuk toko F beli 1 gratis 1. Sebenarnya untuk toko D, E, dan F ini adik-adik bisa ubah juga ke dalam bentuk persen. Tapi adik-adik langsung ke soalnya saja nanti ya. Tidak perlu adik-adik mengubahnya sebelum melihat soal. Oke adik-adik, di bawah gambar diskon toko-toko ada bacaan yang menjelaskan arti dari persen-persen yang di atas, yaitu arti diskon 50% plus 20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang. Kemudian menambahkan diskon 20% terhadap harga sesudah diskon pertama. Jadi setelah didiskon 50%, harga setelah didiskon 50% tersebut didiskon lagi 20%. Nah, misalnya suatu barang harganya Rp100.000. Kemudian harga sesudah diskon 50% adalah, jadi diskon kan dipotong, artinya ya dipotong 50%, berarti yang seawalnya 100.000 dikurang 50% dari 100.000. Ya, 50% dari 100.000 kan 50.000. Ya, jadi 100.000 dikurang 50.000, jadi hasilnya Rp50.000. Ini adalah diskon yang 50% pertama.
Kemudian harga sesudah diskon tadi kan dapatnya 50.000, didiskon lagi plus 20%. Ini kan ada plus 20%, didiskon lagi 20%. Tapi yang 20% ini adalah diskon untuk harga yang telah didiskon pertama tadi, bukan dari harga yang awal. Oke. Harga diskon yang pertama kan kita sudah dapat harganya sebesar 50.000. Kemudian didiskon lagi 20%, berarti dikurang lagi 20% dari 50.000. Ya. Jadi 20% dari 50.000 kan hasilnya 10.000. Jadi 50.000 dikurang 10.000 dapat 40.000 rupiah. Jadi jika kita membeli barang yang seharga 100.000 rupiah dengan diskon 50% plus 20%, berarti kita membayar hanya 40.000 rupiah, seperti itu. Oke adik-adik, untuk mencari nilai 50.000 ini, 50% dari 100.000, adik-adik tinggal kalikan 50 per 100 kali 100.000 ya. Oke, seperti biasa ini dicoret 2, hasilnya 50.000, dapatlah ini 50.000. Begitu juga 20% dari 50.000 tadi, yaitu 20 per 100 dikali 50.000 dicoret. Jadi dapatlah hasilnya 10.000 rupiah yang ini. Oke, seperti itu adik-adik. Adik-adik kelas 8 sekalian, jika adik-adik membutuhkan kumpulan soal-soal AKM, adik-adik bisa lihat di playlist pada channel kami ya, dengan melihat di beranda. Kemudian cari playlistnya, yaitu khusus tentang AKM 2021, atau adik-adik bisa klik di pojok kanan atas ini, yaitu playlist AKM tahun 2021. Oke adik-adik kelas 8 sekalian, jika adik-adik ingin mencari lebih mudah khusus pelajaran IPA kelas 8 di channel ini, adik-adik bisa klik di pojok kanan atas, yaitu playlist IPA kelas 8. Dan di channel ini juga ada khusus playlist matematika kelas 8, khusus materi kelas 8. Jadi adik-adik jika ingin mencari materinya dengan lebih mudah, cari saja di playlist channel ini. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas kelanjutan dari materi tadi, yaitu kita sudah diberi bacaan tadi ya, tentang gambar diskon, kemudian tentang penjelasan diskon 50% plus 20%. Sekarang kita diberikan soal ya. Perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas ya, yang sudah kita bahas tadi. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Jadi nanti adik-adik kan menggunakan sistem komputer ya, untuk melaksanakan ujian AKM ini. Jadi adik-adik klik benar jika pernyataan yang ini benar, klik salah jika salah. Oke, ini diberi pernyataan, ada 3 pernyataan, kemudian jawabannya benar atau salah. Oke, pernyataan pertama, besar diskon toko B sama dengan diskon toko C. Oke, kita lihat kembali yang tadi. Oke, kita lihat yang tadi. Pernyataannya diskon toko B sama dengan diskon toko C. Coba kita perhatikan adik-adik. Diskon toko B 30% plus 20%. Diskon toko C 40% plus 10%. Kalau kita jumlahkan ini persennya memang sama. Tapi apakah hasil diskonnya akan sama? Oke, itu harus kita cari terlebih dahulu ya adik-adik. Jangan langsung adik-adik ceklik benar ya. Karena belum tentu jumlah persennya 50, tapi hasil persennya sama. Oke, coba kita misalkan dengan harga yang 100.000 tadi untuk toko B. Oke, diskonnya 30% plus 20%. Berarti misalkan harga barang yang mau kita beli 100.000. Berarti untuk diskon 30% yang pertama 100.000 dikurang 30% dari 100.000. 30% dari 100.000. Oke. Sehingga 100.000 dikurang 30% dari 100.000 ini kan 30.000, yaitu dengan cara ini dicoret 2, 30 kali 1.000 30.000. Jadi 100.000 dikurang 30.000 hasilnya 70.000.
Oke, seperti itu adik-adik. Kemudian untuk kelanjutannya yaitu plus 20%-nya. 20% ini adalah diskon dari harga yang sudah didiskon pertama tadi yaitu 70.000. Jadi untuk diskon 20% yaitu 70.000 dikurang 20% dari 70.000 ya. Oke, sehingga 70.000 dikurang, ini coret nolnya 2, jadi dapat 14.000 ya adik-adik ya. 20 kali 700 kan 14.000. 70.000 dikurang 14.000 kan 56.000 ya. Jadi untuk toko B kita harus membayar 56.000, berarti artinya dia memberikan diskon sebanyak 44.000 diskonnya. Ya, karena harganya tadi kan 100.000. Jadi kalau kita harus bayar 56.000, diskonnya 44.000. Oke, seperti itu adik-adik. Kemudian kita bandingkan dengan toko C ya. Oke, untuk toko C kita lihat di sini ya adik-adik, toko C. Toko C memberikan diskon 40% plus 10%. Berarti kita cari dulu yang 40%. Tadi misalkan harganya kan 100.000. 100.000 dikurang 40% dari 100.000 kan 40.000. Kita langsung saja nih adik-adik ya, kan sudah tahu seperti ini tadi 30 per 100 kali 100.000. Jadi kalau 40%, 40 per 100 kali 100.000 hasilnya 40.000. Jadi 100.000 kurang 40.000 kan dapat 60.000. Oke, kemudian didiskon lagi 10%. 10% dari 60.000. Jadi harga 60.000 ini dikurang 10% dari 60.000 yaitu 10% dari 60.000 yaitu 6.000 ya. Ini dicoret yaitu 6.000. Jadi 60.000 dikurang 6.000. Jadi hasilnya dapat 54.000. Ini yang harus dibayar. Jadi diskonnya 100.000 kurang 54.000, dapat diskonnya sebesar 46.000. Kalau yang tadi toko B 44.000 diskonnya. Jadi lebih besar diskon dari toko C 46.000. Sedangkan toko B diskonnya 44.000. Jadi adik-adik, pernyataan tadi besar diskon toko B sama dengan diskon toko C salah. Ya, meskipun tadi jumlahnya ini 30 tambah 20 50, 40 tambah 10 50, tapi diskonnya tidak sama besar ya. Kita buktikan tadi dengan hitungan tadi. Jadi pernyataan pertama salah. Oke, pernyataan yang kedua. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibanding di toko C. Toko E, toko C. Sekarang kita banding. Pernyataan tadi menyatakan toko E lebih murah dari toko C. Oke, kalau toko E itu semua barang dibayar setengah harga. Jadi kalau kita beli barang harga 100.000 tadi berarti diskonnya 50.000 di toko E. Sedangkan di toko C tadi kita sudah cari, dapat diskonnya sebesar 46.000, yang dibayar 54. Jadi yang dibayar di toko C 54.000, yang dibayar di toko E 50.000 untuk barang yang harganya sama-sama 100.000. Jadi kalau kita lihat di sini, yang lebih murah adalah yang di toko E. Jadi pernyataan tadi barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan toko C, berarti benar. Ya, benar, karena di toko E barangnya 100.000 kita bayar 50.000, sedangkan di toko C barangnya 100.000 kita bayar 54.000. Seperti itu adik-adik untuk pertanyaan yang
pernyataan kedua. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. Lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 50.000 di toko E dibandingkan di toko B. E dan B. Di sini dinyatakan E lebih menguntungkan. Kita lihat adik-adik. Toko E dan toko B. Oke adik-adik, karena yang ditanya adalah barang di toko E dan B, kita bandingkan ya. Toko E, untuk barang 50.000 di toko E kan kita bayar separuh harga, berarti di toko E kita bayar 25.000. Oke. Untuk di toko B, berapa kita bayar? Oke, kita lihat. 50.000 pertama dapat diskon 30%, kemudian diskon 20%. Oke, kita cari berapa yang harus dibayar. Berarti 50.000 dikurang 30% dulu yang kita cari. 30 per 100 dari 50.000. Oke, kita coret nolnya 2 di sini. Sehingga 50.000 dikurang 30 kali 500 adalah 15.000. 50.000 dikurang 15.000 dapat hasilnya 35.000. Berarti ini harga setelah diskon yang 30%. Kemudian didiskon lagi 20%. Oke, ini yang 30%-nya. Kita cari yang 20% lagi. Oke, berarti yang 20% 35.000 yang hasil ini dikurang 20%, yaitu 20 per 100 kali 35.000. Oke, sehingga 35.000 dikurang, ini coret nolnya 2, berarti 35 kali 2 kan 70, tambah 02 berarti 7.000. 35.000 kurang 7.000. Hasilnya adalah 28.000 rupiah. Berarti ini adalah barang yang di toko B. Oke, yang harus kita bayar di toko B 28.000 untuk barang yang harganya 50.000. Sedangkan di toko E kita bayar 25.000 untuk barang yang harganya 50.000. Jadi lebih menguntungkan di toko E. Berarti pernyataan lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 50.000 di toko E dibandingkan di toko B adalah benar. Karena di toko E harus bayar 25.000, sedangkan di toko B harus bayar 28.000. Seperti itu adik-adik. Jadi kita pertama memahami bacaan, kemudian kita menerapkan ilmu matematikanya ya untuk mencari jawaban, dan jawabannya itu rata-rata berbentuk analisis dan menalar ya. Jadi adik-adik harus berpikir tingkatnya lebih tinggi dari biasanya. Itulah tujuan AKM juga ya, agar mutu pendidikan lebih berkualitas. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat soalnya yang kedua. Tadi soal yang pertama kita memilih 3 pernyataan ya, benar atau salah. Oke, setelah kita bahas, sekarang kita bahas soal yang kedua, yaitu klik ya atau tidak, kemudian ketik penjelasanmu. Berarti kita suruh milih benar atau tidak juga, tapi harus dengan alasan. Oke, Benny memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko E yang harganya 200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak tersedia di toko E. Teman Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual di toko F dengan harga yang sama. Berarti sama-sama harga 200.000, sedangkan Benny punya uang 100.000. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkan dari toko F? Jelaskan alasanmu. Oke, yang perlu kita ingat di sini adalah uang Benny 100.000, dia mau beli kemeja harga 200.000. Oke, kita lihat diskon dari masing-masing toko tadi, yaitu di toko E dan toko F. Oke.
Karena toko E barangnya sudah habis, maka kita tak usah perhatikan lagi di toko E, kita langsung ke toko F. Karena toko F masih tersedia barang dan di toko F kita ditanyakan apakah Benny bisa membeli barang tersebut di toko F. Adik-adik lihat di sini, di toko F beli 1 gratis 1. Jadi kalau Benny mau gratis 1 baju kemeja, dia harus membeli 1 baju terlebih dahulu. Sedangkan baju tersebut harganya 200.000. Jadi otomatis Benny tidak bisa membeli kemeja tersebut. Dia akan dapat gratis apabila sudah membeli 1 yang harganya 200.000. Jadi toko tersebut hanya menyediakan gratis setelah membeli 1. Jadi jawabannya tidak bisa. Benny tidak bisa membeli baju di toko F. Jadi karena di toko F akan memberikan gratis 1 atau diskon apabila membeli 1. Jadi harus beli dulu. Sedangkan Benny uangnya cuma 100.000. Dia tak mampu membeli yang harganya 200.000. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik harus betul-betul paham dengan penjelasan dari materi dan gambarnya juga. Seperti itulah kira-kira gambaran soal AKM SMP untuk literasi matematika atau numerasi di AKM 2021. Oke adik-adik, selamat belajar. Semoga informasi ini dapat membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi AKM tahun 2021. Semoga sukses di AKM 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.